sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu penguji PPG Guru Tertentu Loting 3 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Suandro Lumanturuan dengan NIM 9243400446, sekaligus mahasiswa LPTK Universitas Sumatera Utara. Saya bekerja di SMP Negeri 031 Sijaramo, Kecamatan Patat, Kabupaten Humbang, Hasembutan, Sumatera Utara. Hari ini saya melakukan ujian kinerja layanan individual BK. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, sekarang apa kabar? Sehat. Masih semangat? Masih. Sudah makan tadi? Nah, sebelum kita memulai layanan individu kita hari ini, kita mulai dulu ya, Nak, ya. Mulai. Oke, Sarah. Gimana sekarang? Apa kesibukanmu sekarang? Gak ada. Sehat kan? Nah, tahu tujuannya datang kemari? Tahu. Kenapa? Karena jarang masuk sekolah. Karena tidak habis. Ya, sana. Memang Ibu sudah ada laporan dari kelas, ya. Biasanya minggu kemarin Sarah tidak masuk sampai 2 kali, dan buku absen juga Ibu lihat dari buku absensi. Makanya dalam 1 minggu itu Sarah tidak masuk ke sekolah dengan alasan apa? Ya betul. Sebelumnya Sarah relax aja, ya. Gak usah terlalu tegangnya. Sudah pernah kesini? Belum. Berarti baru kali ini ya. Menurut catatan Ibu di sini, setelah Ibu melihat hanya akhir-akhir ini memang sangat sering, atau bukan sering, tapi di beberapa hari tidak masuk karena tidak ada alasan. Sebelumnya tidak pernah, ya, kecuali karena sakit, ya kan, Sarah? Tapi sebelum kita lanjut layanan kita ini, alangkah baiknya tujuan dari layanan individu ini adalah untuk mengetahui permasalahan dan memecahkan permasalahan dari konseling, ya. Konseling itu siapa? Adalah salah sendiri, dan konselor adalah Ibu sebagai PPK. Ya, paham sampai situ ya? Oke, jadi yang pertama, yang selanjutnya juga kita di sini mempunyai asas-asas. Ada 3 asas yang dibuat di sini. Yang pertama asas keterbukaan, di mana Sarah nanti dalam menyampaikan masalah yang Sarah hadapi tidak usah takut, ya. Semua keluarkan saja apa yang menurut Sarah menjadi beban, ya. Kenapa, alasannya, dan apa sebabnya, gitu ya. Yang kemudian daripada yang selanjutnya adalah asas kesukarelaan, di mana tidak ada paksaan, ya kan? Di sini tadi tidak dipaksa kan? Tidak, dengan kemauan sendiri kan? Dan yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi apa yang kita bicarakan, permasalahan apa yang kita bicarakan di sini, jangan sampai tahu orang, bahkan temanmu sendiri, tidak usah kau kasih tahu, ya. Tidak usah nanti dikasih tahu sama teman
namanya saya seperti ini, tidak usah. Begitu juga dengan ibu, hanya ibu yang tahu. Jadi ini rahasia, bersifat rahasia. Jadi itulah tadi asas-asas yang berkaitan dengan layanan ini. Nah, saya paham sampai sini ya. Jadi ada tiga tadi asasnya. Akan menjadi apa? Asas keterbukaan. Yang kedua, kesukaan. Ya. Ketiga, asas kerahasiaan. Ya. Oke. Namun sebelumnya di sini tidak ada keterpaksaan di dalam melaksanakan konseling ini kan. Jadi memang Sarah pengen supaya permasalahan yang Sarah hadapi selesaikan ya kan. Di sini ada 3 perjanjian. Ini perjanjiannya coba dibaca dulu. Baca dalam hati aja ya. Jadi Sarah bersedia dan tidak ada paksaan. Oke, jadi ini ada surat persetujuan dari Sarah sendiri ya sebagai konseling. Oke, Sarah, kita tadi ibu sudah mengatakan tujuan daripada konseling ini adalah layanan individual ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang ada yang dihadapi sama konseling dan cara mengatasinya. Ya. Nah, di sini tadi permasalahan yang secara yaitu masalah apa tadi Sarah? Tidak masuk, tidak hadir ya, tidak hadir tanpa pertimbangan. Oke. Kenapa Sarah tidak hadir tanpa pertimbangan? Yang pertama karena belum ketemu. Karena malas belajar bahasa Inggris karena kebiasaan. Selanjutnya karena malas. Karena itu alasan karena guru bahasa Inggrisnya. Oh, malas karena guru galak gitu ya. Guru bahasa Inggris. Apa yang bisa? Karena lupa mengerjakan tugas juga. Oke, berarti di sini permasalahan yang Sarah hadapi yang pertama itu alasan kenapa tidak hadir karena lambat bangun. Yang kedua karena malas karena guru galak, ya, yaitu bahasa Inggris ya. Yang ketiga lupa mengerjakan tugas. Oke, yang pertama terlambat bangun. Nah, di sini Sarah jam berapa bangun? Jam 6 pagi baru bangun ya. Jarak antara sekolah dengan rumah kamu dekat apa gimana? Jauh. Jadi berarti harus naik bus ya. Ada bus dari sana? Nah, busnya jam berapa? Jam 4:45. Oke. Oke, selanjutnya berarti ini alasan pertama karena lambat bangun. Berarti Sarah belum bisa mengatur waktu ya.
dalam mengatur waktu Sarah belum mampu. Yang pertama ini masalah bangun terlambat, ya, terlambat bangun. Nah, sementara Sarah kamu kemari harus naik bus, ya. Selain daripada bus nggak ada rupanya di rumah, tentunya kendaraan nggak ada. Jadi memang hanya mengandalkan bus untuk datang ke sekolah, ya. Oke. Nah, ini sekarang berarti di sini alasannya yang terlalu bangun, ya. Kenapa Sarah bisa terlalu bangun? Oh, main HP, ya. Terlalu asik main handphone, akhirnya jadi lupa diri untuk untuk tidur, ya. Sampai jam berapa tidurnya? Jam berapa? Jam 12. Jam 12 baru tidur. Nah, sementara saat tahu jam berapa jam yang baik untuk tidur? Jam 10. Jam 10, ya. Tapi karena yang handphone ini cuma sama teman, akhirnya lupa waktu. Oke. Ini tadi masalah apa ini? Masalah waktunya kita tuntaskan dulu, ya, masalah waktunya. Nah, sekarang gini sekarang, supaya kamu tidak terlalu bangun, berarti ada metode yang harus kamu lakukan, yaitu perubahan waktu bangun, ya. Dimana tidak bisa lagi kamu bangun jam 6, tapi harus dibawa daripada jam 6. Nah, kira-kira kalau jam berapa yang bisa supaya kamu tidak terlambat? Jam 5, ya. Jam 5. Bagaimana caramu supaya bisa kamu bisa terlambat, supaya bisa kamu bangun di tepat jam 5? Tidurnya sesuai waktu. Jadi jangan terlalu lama untuk main handphone, ya. Jadinya terlambat untuk tidur, nggak terlambat bangun. Nah, jam 5 tadi bangun, ya, saudara sampai jam 6, ya. Jam 6 sampai sampai jam 6. Berarti kamu itu harus bisa mengatur waktu. Jam 5 kamu sudah standby harus bangun, ya. Setelah jam 5 kamu masak di rumah. Masak kita buat sampai 1 jam. Berarti mulai dari jam 5 sampai jam 6, ya kan? Mulai dari jam 6 kamu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat sekolah. Yaitu dengan apa? Dengan mandi, sarapan pagi, ya. Persiapkan itu sampai mulai dari jam 6 sampai jam 6.30. Sudah bisa? Nah, sambil catat dulu nanti perubahan yang kamu alami. Perubahan waktu jam berapa? Dari bangunnya. Dari jam 6, berarti busnya dari berangkat jam 6.45. Nah, di sini Sarah sudah siap, ya, menghidang makan dari jam 6 sampai 6.30, ya kan? Berarti masih ada waktu selama 15 menit lagi untuk menunggu bus, ya. Jadi artinya di sini dalam waktu ini kamu sudah bisa, tidak ada lagi kata terlambat, ya, menunggu datang ke sekolah akhirnya tidak ke sekolah.
waktumu, ya. Nah, di sini buat dulu setelah pulang sekolah, apa yang kamu lakukan? Oke, oke, sampai situ dulu ya. Ini berarti kita mulai pulang sekolah membantu orang tua mulai dari jam 2.30 sampai jam 11.30. Ini masih membantu orang tua ya. Nah ini pulang, pulang ke rumah. Nah, di dalam waktu ini nanti jam berapa kira-kira yang bisa kamu gunakan untuk mulai belajar? Mulai jam berapa nanti kamu mulai belajar? Mulai jam 8 sampai jam 29. Oke, ini ya. Jadi ini tadi faktor ada 3 tadi yang permasalahan yang kamu hadapi. Itu yang nomor 3 lupa mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya kamu selalu sibuk main handphone kan? Akhirnya apa? Kamu kerjakan nggak tugas kamu? Ya kan? Jadi akhirnya itu akan berdampak dengan pelajaran yang kamu hadapi, ya kan? Akhirnya kamu takut dan tidak mau lagi sekolah. Ya, itulah penyebabnya kalau kita tidak bisa mengatur waktu. Dari sini kamu sudah buat waktumu di jam belajar ini dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, di sini kamu sudah bisa mengatur semua persiapanmu untuk persiapan sekolah untuk besok, ya kan? Contohnya apa? Contohnya apa yang bisa kamu perhatikan buku, perhatikan pakaianmu apa yang kau pakai untuk besok, ya kan? Jadi tidak ada alasan lagi bahwasanya itu tinggal bu, gitu ya? Atau tidak lengkap. Ini di sini persiapannya sudah ada di jam belajar ini. Nah, setelah belajar sampai jam 9 apa yang kamu lakukan setelah itu lagi? Bersama keluarga sebentar. Jadi kira-kira jam berapa lah yang bisa jam tidur ini kau buat? Jam 10. Iya, jam 10 supaya apa? Supaya tidak terlambat. Gitu ya. Misalnya dulu jam tidur yang kamu lakukan. Oke. Jadi ini sudah kita ya masalah yang pertama tadi yaitu terlambat bangun. Ya, itulah alasannya tadi terlambat bangun sehingga kamu tidak masuk sekolah. Ini yang pertama tadi. Yang kedua, malas karena galak, karena gurunya galak. Ya, ada guru galak ya, ada guru killer. Apalagi bahasa Inggris ya. Kenapa gurunya galak? Di bagian mana gurunya galak? Tadi kita sudah membuat keterbukaan aja. Soal mengajarnya, kuat-kuat suaranya. Tapi yang kuat itu suaranya paham nggak di situ? Paham. Jadi kalau paham gimana ya enggak? Hanya karena berarti kepribadian Sarah itu tidak suka dibentak, tidak suka mendengarkan suara-suara yang kuat gitu ya. Oke, nah semua orang kan berbeda-beda. Nah,
dua guru pun semua cara untuk mengajar semua itu berbeda-beda. Karena di kami juga memang kepribadian masing-masing berbeda-beda. Tapi satu hal yang harus Sarah ingat bahwa jangan lihat dari kegalakan gurunya, ya, tapi lihat materi yang diajarkan atau materi yang diberikan oleh guru tersebut masuk akal enggak, masuk enggak, istilahnya begitu ya. Jangan gara-gara gurunya galak, suka menendang, suka mencuri, suka mencuri ya. Apalagi bahasa Inggris satu kata pun salah, apanya sudah jelas salah pengertiannya, iya kan? Itu apa? Benar dulu dirimu. Ya, jadi kamu harus tahu pada dirimu. Jangan melihat dari kepribadian daripada tersebut, ya. Tapi lihat apa yang kamu dapatkan dari situ. Nah, sekalipun galak, menurut kamu tadi galak, tapi bisa saya dapatkan materi atau pelajaran yang diberikan itu tadi kan? Ya, itu lihat. Nah, cara seperti itu lihat. Nah, contohnya kalau mengerjakan tugas, usahakan kerjakan tugasmu dengan cara apa? Banyak cara yang kita lakukan untuk dapat informasi, atau sekalipun contohnya kamu takut untuk kembali lagi bertanya kepada si guru tersebut, cari informasi lagi yang bisa kamu dapatkan informasi tentang pelajaran yang diberikan oleh guru itu, ya. Bukan hanya dari ibu itu, contohnya banyak sekali. Contohnya dari mana? Dari mana kita ayo? Dari internet kan? Nah, apa yang tidak ada lagi dari internet sekarang? Semuanya sudah ada, iya kan? Tinggal hanya melihat dari internet, kamu sudah paham semua apa yang kamu kerjakan atau tugas yang diberikan oleh guru yang bersangkutan pada ya. Itulah tadi masalah guru yang galak, sehingga takut karena guru galak dan malas melihat gurunya karena kuliah begitu ya. Nah, yang ketiga ini lupa mengerjakan tugas. Nah, ini masalahnya juga kembali kita ke yang pertama tadi, masalah mengatur waktu, ya. Jadi mulai sekarang kamu harus bisa mengatur waktumu ya sebaik mungkin supaya ini tidak terulang lagi, ya. Supaya apa? Yang menjadi yang menentukan kamu pintar, yang menentukan kamu untuk berhasil bukan gurumu, bukan kamu, bukan kami, tapi siapa? Siapa yang menentukan kamu berhasil? Diri sendiri, ya. Jadi intinya samamu. Kalau kamu mau berhasil, mau pintar atau bisa mengerjakan tugas, ya lakukan seperti yang ibu bilang tadi. Jangan kita terfokus kepada guru, seseorang guru, sehingga kita akan jadi rugi, ya. Karena apa? Dalam satu hari contohnya kan bukan cuma itu yang masuk, ya kan? Ada berapa mata pelajaran? Jadi untuk guru yang lain kamu tidak ada masalah hanya kepada guru bahasa Inggris. Oke. Nah itu. Nah untuk guru yang lain akhirnya kamu jadikan guru sendiri kan? Gurunya tidak bisa lagi mengikuti pelajaran yang diberikan di waktu itu, ya. Jadi jadinya diri sendiri yang guru, kamu sendiri yang guru, ya. Misalnya ya. Jadi mulai sekarang harus merubah cara pola pikirmu. Jadi itu ya Sarah. Jadi yang pertama tadi permasalahan yang Sarah hadapi, yang pertama masalah waktu, ya. Kenapa tidak sekolah? Karena terlambat bangun sehingga digunakan oleh bus, ya. Sementara hanya bus karena lokasi rumah dengan sekolah agak jauh, berarti harus pakai bus. Kalau
kebetulan kereta atau kendaraan tidak ada di rumah. Itu tadi alasan yang pertama. Terus yang kedua, masalah karena buru alat, ya. Jadi jangan terlalu berfokus kepada kerja sehingga kamu sendiri yang akan jadi guru. Ya. Oke, cari kenapa harus berburu alat. Ya, mungkin itulah karakter daripada guru tersebut. Tapi pelajaran yang diberikan kan masuk, contohnya menghafal, gitu kan? Tapi cuman karena kepribadian daripada kamu tidak suka dengan bahasa-bahasa kasar, tidak suka dengan contohnya menggunakan suara keras-keras, akhirnya jadi kurang nyaman dengan guru tersebut. Ayo udah sekarang tanamkan pada dirimu bahwasanya jangan lihat dari kebelakangnya, tapi lihat dari apa yang kamu dapatkan dari situ. Ya, yang kedua, yang ketiga tadi lupa mengerjakan tugas. Nah, kembali ke poin satu. Nah, di dalam mengatur waktu tadi, kamu sudah membuat di sini perubahan yang bisa dilakukan seperti ini. Ya, yang pertama tadi bangun harus bangun jam 5 pagi, ya, supaya tidak terlambat, dan memasak merapikan rumah itu selama 1 jam. Jadi untuk persiapan untuk berangkat sekolah kamu sudah bisa di jam 6 sampai jam 7 sehingga kamu tidak ada alasan lagi untuk ketinggalan bus, ya nak ya. Nah, untuk belajar juga, buat waktumu belajar di sini, ya, setelah bertemu dengan keluarga belajar mulai jam 8 sampai jam 9. Jadi tidak ada alasan tadi untuk mengerjakan tugas karena kamu sudah punya waktu di sini mengerjakan tugasnya. Oke? Nah, dan tidur ini harus kamu sepakati dengan tidur, ya. Memang harus bisa tidurnya jam 10 supaya apa? Supaya dia tidak bangun pagi. Oke? Oke, bisa? Ini harus ada perubahan yang dilihat nanti ya saya untuk kedepannya. Edukasi waktu selama 2 minggu ini sudah bisa. Jadi harus nanti perubahan apa yang menjadi biasanya, ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita mempunyai perjanjian, ya. Setelah melakukan layanan konseling ini, perubahan apa yang harus dilakukan? Dan ada sanksinya seandainya tidak ada perubahan, gitu ya. Jadi ibu buat sanksinya di situ. Kalau tidak ada perubahan sanksi yang akan diberikan akan memberikan, ya, ya. Jadi diulangi lagi. Kamu suka datang ke orang tua dengan masalah seperti ini. Nah, ini kedatangan ini, ya. Oke, baik sekarang. Nah, sebelum kita menutup layanan untuk beberapa ini, sebelumnya ini pernah memang bahwasannya saat itu hanya seorang, ya, aktif di bagian contohnya bagian sekali perempuan atau bagian bola voli gitu lah. Berarti ada yang
kamu tonjolkan. Jadi jangan hanya gara-gara ini jadi masalah ya. Oke salah. Demikian layanan kita hari ini, semoga bermanfaat ya saya. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Amin. Selesai. Oke Sarah, terima kasih ya atas kesempatan dan waktunya Sarah ya. Oke.